Wardi Suksmo Rahim Tresno Kegambaran Swargaloka Prapti suci wosing ati Sira kamas katen ati Muksa wuyung datan lewung Sorot sira kang pinunjuk Duh Gusti Maha Mukti Sun suwiji mring sejati Sekarang sunyo ngombak rogo Endahing sira kang sun rasa Asmara weda wohing janji Duh garbaning sun kang kinaya mesti Wardi Suksmo Rahim Tresno Kegambaran Swargaloka Prapti suci wosing ati Sira yayi kang den ati Muksa wuyung datan lewung Sorot sira kang pinunjuk Duh Gusti Maha Mukti Sun suwiji mring sejati Sekaring sunyo ngombak rogo Endahing sira kang sun rasa Asmara weda wohing janji Duh garbaning sun kang kinaya mesti Rahasia jiwa ungkapan cinta adalah lukisan keindahan surga Demi pengabdian tulusku, wahai muara hatiku Hanya dirimu yang kutunggu Hilang penderitaan Mustahil di kehampaan Karena cahayamu yang selalu memancar Candi Jawa kuno di Pulau Jawa beraliran Siwa Buddha Tantrayana. Istilah Jawa kuno berlangsung di Pulau Jawa penyebarannya sampai keluar Jawa. Pengaruh Jawa atas wilayah di luar Jawa disebut Jawanisasi. Peradaban Jawa kuno dimulai dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 Masehi, kurang lebih selama 10 abad. Bahasa yang digunakan bahasa Jawa kuno sebagai bahasa resmi di wilayah tersebut dan dianutnya ajaran Siwa Buddha sebagai kepercayaannya. Ajaran Siwa Buddha berkembang di era Majapahit semenjak pemerintahan Raden Wijaya, pendiri Majapahit abad 1293 Masehi sampai dengan Brawijaya V atau Brekertabumi pada tahun 1468 Masehi. Agama yang dianutnya Siwa Buddha Tantrayana. Begitu kuatnya ajaran Tantrayana khususnya Vajrayana ke dalam kedua agama ini. Kesusastraan tutur atau tutur literatur berbahasa Jawa kuno, Kawi, adalah teks yang membahas masalah filsafat, agama, dan yoga. Teks ini diwarnai ajaran Tantra, mempunyai nuansa tantrik yang luas. Ajaran Tantrayana mempunyai orientasi kosmologi dan kosmogenis, di mana Buana Alit atau mikrokosmos merupakan bagian tak terpisahkan karena adanya kesamaan dalam hakikat. Tubuh manusia sebagai miniatur alam semesta menjadi pusat pencarian yang tunggal. Seperti di Candi Sukuh, peninggalan antara pusara dan pradana atau lingga dan yoni untuk mencapai keseimbangan antara mikro dan makro secara universal melalui kekuatan Tantrayana, lingga dan yoni.
Rahayu, salam budaya, salam kawin anujengan. Bertemu dengan saya, Sobat Adindaku. Saya berada di Candi Sukup di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Candinya ada di belakang saya. Saya akan mencoba masuk ke sana. Yang pasti saya nanti akan ditemani oleh narasumber yang ada di Candi Sukup. Sebelumnya pasti saya harus membayar tiket dulu sebagai tanda masuk kita ke sana. Bayarnya pasti tidak mahal. Coba nanti saya akan lihat. Saya bersama teman-teman dan saudara saya sudah selesai antrian. Selamat siang, Bapak. Saya berempat. Satu tiket 10.000. Tidak mahal kan? Untuk bisa belajar mengenal warisan leluhur yang punya nilai, makna, kehidupan sehari-hari, juga buat kehidupan yang akan datang. Untuk kita berwisata ya Pak ya, ke Candi Sukup itu harus bagaimana kita menghargai tempatnya, di mana ada beberapa tempat di sini sebagai tempat juga peribadatan, jadi sebagai tempat suci. Jadi kita pun memakai baju menyesuaikan yang ada di sini. Bajunya seperti ini, silakan dilihat ini tutorialnya. Kebetulan ada Pak Joko. Nah, yang pasti ada filosofinya ya Pak ya, ada makna di balik apa yang dipakai. Kenapa perempuan ada di sebelah sini, kenapa laki-laki ada di tengah ya Pak. Nah, bisa kelihatan ya pakainya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini Pak Joko, filosofinya apa ini dengan menggunakan kain seperti ini Pak? Maknanya bagaimana Pak? Oke, makna dari penggunaan kain poleng yang ada kita pakai saat ini, kenapa lelaki jatuh ikatannya di tengah dan wanita di samping? Jelas biar ada pembedaannya. Lelaki yang diikat di tengah, seperti yang ada di kanan saya ini, idealnya adalah lelaki yang suka menghargai ibunya yang telah melahirkan. Termasuk menghargai bumi, kalau ini ditarik ke bawah akan menyentuh bumi. Jadi si kaos merah di sebelah kanan saya ini, tipe lelaki yang menghargai mama yang telah membesarkannya, menghargai bumi pertiwi. Dan ada versi lain, diikat di perut sama dengan diikat di kepala, artinya mengikat yang sesuatu yang berkaitan makan tidak terkendali, pengendalian diri hawa nafsu. Kepala juga sama. Nah, kalau lelaki ini diikat di samping seperti wanita di sini, tidak kesan gentleman, memberi kesan feminin. Nah, maksud mesti pakai di tempat ini atau di Candi Sukup, respect, menghormati, menghargai, merupakan simbol yin and yang, keseimbangan hidup. Kalau tidak memakai, rasanya kurang menghargai. Jadi menggunakan kain poleng atau kain kampung ini, rasa respect, menghormati, juga bisa memotivasi orang. Keseimbangan hidup itu adalah perlu. Informasi yang sangat penting, dimana kita pada situasi kita bertamu ya Pak ya, menyesuaikan dengan apa yang ada di situ. Apakah tempat itu sebagai tempat yang disucikan ataupun tempat peribadatan ataupun semacamnya. Jadi kita bisa tidak hanya berpakaian sopan, kita pun harus berperilaku dan berkata-kata, berbicara dengan yang sopan. Mari kita ke atas untuk melihat Candi Sukup. Terima kasih. Ajaran Siwa Buddha Tantrayana adalah ajaran nenek moyang orang Jawa pada masa Jawa kuno yang telah melahirkan sebuah bangsa yang agung di bidang agama, spiritual, filsafat, seni, dan kebudayaan. Pada akhirnya ajarannya mengajak pengikutnya menuju kebahagiaan yang tak terbatas. Untuk itu, kita memang perlu menciptakan suasana yang kondusif. Bibit bebet lokal jenius bisa tumbuh dan bisa berkembang di muka bumi Indonesia yang begitu pluralistik. Gerbang masuk Candi Sukup. Yuk kita masuk. Pak Joko, mari. Kita sudah memasuki area yang paling luar
area dalam, tapi sudah paling luar ya Pak ya, setelah masukin gerbang masuk. Masuk ke sini apa Pak ini Pak? Jadi ini kita sudah berada di pelataran pertama. Dalam konsepnya agama Hindu ada sebutan sukuh terdiri dari 3 tingkatan. Tingkat paling bawah itu Nista. Nista, yang kedua Madhya, yang ketiga Utama. Dengan nama lain kalau istilah kita menggunakan bahasa Jawa, Jopo Tengah Jero. Konsep yang ada di Candi Suko ini merupakan punden berunda. Jadi pada zaman dulu kala orang Hindu itu kalau mau ke altar kedua dan ketiga harus melalui lorong utama atau pintu gerbang yang ada di belakang kita ini. Terpaksa saya turunkan masker saya takut kena hypoxia, menghirup udara sendiri. Yang penting tetap jaga jarak. Oke, selamat datang di Candi Suko. Banyak orang mengunjungi objek wisata di Indonesia ini pulang hanya mendapatkan foto atau selfie saja. Dan hari ini akan terasa berbeda. Sekarang lihatlah fokus kepada relief yang ada di belakang saya ini, peninggalan produk Mojopahit. Di sebelah kanan ini, kalau dari sini ya, di sebelah sana, itu ada raksasa menelan manusia. Dan di sebelah sininya juga ada raksasa menelan ekor ular. Dan ini adalah pesan moral kapan Candi Suko ini mulai dibangun. Berdasarkan Condro Sengkolo atau Sengkalan Memet atau kalender Jawa, Gapuro itu artinya angka 9. Raksasa yang menelan itu 5, yang tertelan 1, yang tertelan 3, yang tertelan 1. 1359. Angka di balik sisi misteri ternyata ada pesan moral yang diberikan leluhur kita. Ya, sekarang kita cocokkan apa pesan moralnya, bahwa tamu saya di depan saya diberikan oleh Yang Maha Kuasa ada 9 energi, 9 lubang, 9 pintu, yang 7 di kepala, 2 ada di bawah, totalnya ada 9. Kendalikan Babahanowo Songo, kendalikan 9 lubang supaya kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang paling jujur adalah hidung kita, yang banyak dosa adalah mata. Semoga Anda datang ke Candi Suko dengan angka 9 ini akan memberikan peluang kehidupan jauh lebih baik. Kalau ingin tahu tentang 5, 3, dan 1, agendakan wisata bersama Dindas Family. Saya hadir buat Anda. Betul kan? Anda seorang wanita tidak tegaan karena karakter Anda karakter air. Siapa saja Anda layani dengan baik. Banyak bicaranya, rezekinya mengalir dari mana saja, namun ke manajemen ilmu tentang finansial tidak begitu paham. Untuk lebih paham dan detail tentang bagaimana memanage keuangan Anda, belajarlah sama Dindas Family. Ini apa ini? Itu seperti ada simbol ya di sana, kan ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya kayak seperti hati. Itu sebenarnya adalah simbol, mohon maaf kalau yang panjang itu untuk alat kelamin pria, itu seperti hati itu yang alat kelamin wanita. Itu ada simbolnya di situ. Setelah mereka lihat, kita jelasin di sini karena areanya sempit, sehingga kita maksimal untuk menjelaskan. Ayo kami mohon semuanya lihat di dalam dulu. Anda seolah-olah tidak datang ke Candi Suko tanpa melihat relief yang ada di pagar coklat. Yuk lihat dulu. Ya, oke, dilihat dulu, nanti kita jelaskan di sini. Kita kasih narasi tambahan. Sudah dilihat? Oke. Sekarang yang ada di dalam, secara ilmu arkeolog, di sini ada lingga, di sini ada yoni. Itu arkeologi ya. Tapi apa kata Mbak Dinda? Beda. Kalau di situ ada lumpang dan alu atau tuku monas yang begini itu lingga, itu yoni, perpaduan simbol lelaki dan perempuan. Sekarang kita artikan secara filosofinya. Bertemunya Purusa Pradana atau Kama Sutra itu artinya kita itu asalnya dari orang tua. Pesan moral yang disampaikan Mojopahit buat kita ini, hargailah bumi pertiwi, hargailah orang tua Anda yang sudah membesarkan kita. Sejak kita diciptakan Tuhan, masuk ya relief itu, lambang kesuburan, lambang kesucian, hubungan cinta kasih, mikro dan makro. Nah sekarang berarti yang jadi the best photographer ini biasanya more spectum dari mama, karena dibesarkan dari dia. Dia pun juga menjengkelkan mamanya luar biasa ketika 9 bulan 10 hari. Maybe up to now still menjengkelkan ya. Artinya setiap manusia kalau tidak bisa mengendalikan the best karakter,
akhirnya akan menguasai dirinya sendiri. Ya. Oke. Harus ada penguasaan. Terus di atas pintu ada kala. Kala bisa diartikan negative energy. Kala adalah waktu. Seiring tenggelamnya waktu, produk Mojopahit pada abad 14-15 masih kokoh bertengger di lereng Gunung Lawu meskipun tertelan oleh kala. Ya, kemarin ada gempa di Blitar. Ternyata ini masih kokoh. Ada apakah di dalamnya kok tidak mudah roboh? Ingin tahu kan? Jawabnya sama, masih di Dinas Family Group. Tidak sama, oke? Pondasinya jelas ini produk 1982 era Dajusuk atau pemerintahan baru, dan di atas ini adalah diyakini adalah produk Mojopahit. Batuan di atas lebih oke, lebih amazing, mengagumkan, ada unsur tembaganya sehingga tidak mudah tumbuhnya jamur, mengandung unsur Cu, cuprum andesit stud. Nah, kesimpulan kata arkeolog yang ada di depan kita ini gazebo atau ballroom heritage dari Majapahit Kingdom. Dari mana mereka referensikan? Karena di sini ada ombak. Ini namanya ombak ya kalau orang Sragen. Ini ombak, kemudian di tengah ini caga. Perpaduan antara lumpang dan alu. Oke ya. Dan relief-relief di depan kita ini bukan cerita yang berurutan. Artinya hanya prediksi saja, ceritanya rusak, lokasinya juga rusak. Namun kita akan mencoba mereferensikan ya, bahwa payung mudah-mudahan si kaos merah ini menjadikan payung negeri yang kita cinta yang akan datang. Mengayomi melindungi bangsa ini. Yang di tengah sapi kendaraannya Dewa Siwa, pernah dengar kata Siwa ya? Iya. Jadi manusia itu ada unsur Brahma di kepala, Wisnu dan Siwa. Orang Hindu tidak makan daging sapi karena ini simbol dari Nandini. Ya, terus yang di ujung itu Ganesha atau Dewa Ilmu Pengetahuan. Ilmu adalah kendaraan, ilmu adalah segala-galanya. Dewa Ilmu Pengetahuan di sini diidolakan Ganesha. Kalau kamu ingin menjadi bangsa yang besar, Mojopahit sudah bilang zaman dulu, kamu harus berilmu tinggi. Untuk mendapatkan ilmu yang tinggi, datang saja ke Sragen. Tepatnya di dekat Telaga Kecil. Namanya desa mana? Tanya sama Mbak Dinda sendiri. Desa mana Mbak? Saya lupa namanya. Dia sedang mencari air suci atau Tirta Amarta. Yang mana Tirta Amarta itu dikelilingi oleh ular, oleh sang kaos merah atau si anak ganteng ini. Ular itu disingkirkan. Artinya segala bentuk hambatan itu identik simbol dari ular. Proses untuk menuju ke moksa, proses untuk menuju ke Swargaloka tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berarti kenapa lambang negara kita burung Garuda? Karena di depan saya itu anak baik, anak soleh, pemberani, berani mati, berkorban buat mama tercinta dan buat bumi pertiwi. Saya promosikan bos buat yang ada bidadari di depan Anda. Amin. Terima kasih. Nyarakan dia, sebelum Anda cerita rumah Anda, cerita ke sini dulu. Kamu dihandle ke sini. Lihat. Setelah itu baru kita hubungkan dengan apa yang Anda punya di sana. Kalau di sini ada rahim-rahim, di sana seperti apa? Kalau di sini ada sedulur papat jumur pancer, di sana ada apa? Bukan dari sana ke sini. Saya cocok lebih baik, setuju ya? Iya. Jadi lebih, karena mereka mau tidak makan cerita, boleh mencontek, mengopi dari sini. Nah mudah-mudahan dengan keterangan beliau, dia akan trik. Oke. Ya, saya juga setuju untuk itu ya. Memang ini kan yang sudah ada. Mereka membangun sesuatu gitu ya Mbak, sesuatu yang baru. Menyesuaikan dengan yang sudah leluhur bikin sebelumnya. Jadi memang saya juga jangankan untuk rumah sekarang yang dibangun, baik untuk membuat area bisnis walaupun mungkin masih di bidang budaya juga gitu. Saya pun di sini pun ini Candi Subuh. Jadi lebih baik ke Subuh dulu apabila kita akan ke Jepang. Begitu ya Pak ya. Jadi di situ pun urutannya seperti itu. Apalagi untuk yang sekarang membuat hal yang baru gitu ya. Untuk izinnya ya Pak ya. Jadi Subuh dulu baru ke Jepang. Itu yang secara spiritualnya ya Pak. Apalagi kalau membuat yang baru akan kita ulang gitu. Mohon Anda ketahui, tamu saya bukan tamu sembarangan. Dengan arti orang yang mengunjungi candi, situs sejarah, kebanyakan kaum bangsawan. Bagaimana dengan rakyat jelata yang seperti saya sampaikan ya, mereka hanya sekedar piknik biasa.
saya merasa kasihan, tetap saya eksplor, saya jelaskan sebentar. Oke, sekarang kalau saya mengatakan ini candi Hindu, mungkin Mbak Dinda akan mengkat siapa yang bilang Hindu. Kalau saya bilang Hindu Buddha, siapa yang bilang? Pasti akan dikejar terus ya. Jadi guide yang ada di depan saya, yang akan regenerasi saya, di sini ada Hindu Buddha, ada pra-Hindu Buddha. Ya, gitu referensinya kurang lebih begitu. Anda mengenal Bima? Kenal Bima. Bergudoro? Iya. Dewa Ruci? Rotosina, kenal ya? Banyak wajahnya kayak gitu ya? Oke, sekarang kita cocokkan wajah ini. Wajah yang di depan ini, kira-kira kalau saya bilang Bergudoro atau Bima, Anda meyakini enggak? Wajah ini langsung bilang tidak. Tapi saya akan mencoba dalam hitungan beberapa menit saja Anda akan yakin. Meskipun wajahnya raksasa, tapi di dalamnya inside their body itu tetap Bima. Di dalamnya adalah Bima, Satria, tapi yang muncul adalah negatif energinya. Penggambaran secara umum bahwa kita harus bisa mengendalikan all the bad karakter yang kita punya masing-masing, yaitu sedulur papat limo panjar. Meskipun raksasa, tapi tetap Bima. Paham ya? Jadi ini penggambaran menurut orang tokoh spiritual bisa disebut Birawa atau Bairawa. Nah, cirinya ada juga Buddha, ada Bima. Ya. Semoga hidup kita bisa memayu hayuning bawono, eling waspodo, surodiro joyo ningrat lebur dening pangastuti, rahayu, rahayu, pinanggiho, rahayu.